103,4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Jedut Mania, saatnya kita masuk di acara Inspirasi Dan Mandiri yang didukung oleh Yayasan Dan Mandiri. Sebelum kita masuk di Inspirasi Dan Mandiri di episode ini, mari kita berdoa dan mendoakan buat saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita yang mungkin sedang sakit, terpapar COVID-19. Semoga lekas diberikan Allah kesembuhan, dan buat yang sudah sehat kembali agar tetap waspada dan terus disiplin melaksanakan prokes serta menjaga pola hidup sehatnya ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, siapa yang udah tahu atau pernah dengar porang? Nah, porang itu apa sih? Porang ini merupakan salah satu jenis umbi-umbian, dan umbi porang ini mengandung zat glukomanan yang banyak memiliki manfaat di bidang industri juga kesehatan. Karena punya banyak manfaat dan punya prospek ekonomi yang sangat bagus, makanya umbi porang makin ramai dibudidayakan orang. Dan buat yang ingin memulai budidaya porang, bersiaplah untuk mendapatkan hasil panen hingga lebih dari 176 juta sekali panen. Wih, menarik banget nih, tentu menarik ya. Dan ini bukan hal yang mengherankan karena komoditas porang semakin banyak dicari saat ini. Pengen tahu seperti apa menarik dan prospektifnya budidaya porang? Nanti kita tanya langsung sama maestro pembudidaya porang sukses dan inspirasi Dan Mandiri pagi ini. Kita punya tema belajar dari seorang Paidi pribadi, berkat porang derajat kesejahteraan petani naik. Nah, nanti kita akan hubungi Mas Paidi ya, sang maestro porang, seorang pengusaha porang sukses. Seperti apa kita suksesnya. Dan buat Jedut Mania yang mau tanya-tanya langsung WhatsApp di 0811 99 10. Tersambung dengan Mas Paidi pribadi, sang maestro porang, pengusaha porang sukses. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Paidi. Sehat ya Mas? Iya, sehat Pak. Gimana? Umbi porangnya makin tinggi nggak permintaannya Mas? Masih tinggi? Iya, masih terus dan masih kurang banyak ini. Stok masih ada nggak? Kalau stok sih setiap tahun harusnya itu barang semakin banyak, tetapi barang itu semakin berkurang karena tingginya permintaan. Jadi artinya kan demand-nya itu lebih tinggi Pak untuk masuk ke luar negeri sana. Oh iya ya, banyak permintaan. Kenapa ya umbi porang ini naik kelas ya? Ya mungkin tahun-tahun ini sih sebenarnya itu lebih dari 30 tahun yang lalu kan sudah ada itu. Oh, udah lama sebenarnya si umbi porang ini ya, Mas Paidi ya. Oke. Tapi masih banyak orang juga yang nggak tahu umbi porang ini ya, Mas Paidi? Iya, jadi tahun 2019 waktu saya di GGND sama Deddy Corbuzier waktu itu enggak terasa kayak booming gitu. Jadi padahal sebelumnya itu juga sudah banyak yang produksi, kemudian yang budidaya, tapi dalam skala mereka keterbatasan informasi. Jadi memang lokal-lokal yang budidaya itu belum terlalu ekspos luas sih. Oke. Mas Paidi sendiri awalnya gimana nih sampai terjun ke bisnis porang? Ya, dulu diperkenalkan kawan saya tahun 2007 ya. Kemudian saya nyoba untuk mencari juga susah karena belum ada yang budidaya waktu itu. Dan coba sekali untuk menjual, ternyata hasilnya lebih bagus. Maka dari situ mulai terus, jadi mengembangkan terus dari pelosok desa itu ke desa lain itu kita menjanjikan bibitnya itu. Jadi 20 kilo itu kita jual ke mereka dengan harapan nanti kita membeli. Jadi setiap tahun itu kita cari perkembangan ke mereka. Yang lupa jadi tidak lupa, yang kemudian yang tanamnya asal gitu diperbaiki. Karena dari situ saya mencari mensupport mereka, karena saya menghasilkan porang tadi lebih untung daripada saya bisnis lain seperti itu. Saya merasakan waktu itu harga masih murah Mbak, sekitar 1.500, 1.700 lah. Tapi per kilo. Per kilo, oke. Ya, tapi saya menganggap waktu itu ya ini peluang gitu loh. Karena saya membaca dari beberapa artikel, dan itu jarang sekali artikel yang Indonesia. Itu artikelnya banyak yang luar, kita translate. Saya sendiri tidak paham bahasanya, kan kita translate. Kemudian dari situ kita paham, jadi
membuat keputusan bahwa ini suatu saat nanti akan booming. Maka saya belajar internet. Waktu itu juga belum mengerti sih internet. Bagaimana cara saya menggunakan internet belum ngerti. Jadi membuat blog, kemudian YouTube itu mulai tahun 2011 saya mulai aktif itu. Jadi belajarnya lewat internet memang. Berarti otodidak ya? Iya, otodidak karena histori saya bukan seorang pengusaha. Tapi? Histori saya yang diangkat di Deddy Corbuzier sama Bang Andi itu kan saya mantan seorang pemulung. Mas Paidi, ini sebelum kita jawabin nih pertanyaan dari Jack Dutmania nih, ini berarti udah hampir 10 tahun lebih ya usaha porang ini ya? Kalau saya iya. Jadi kalau PT kami tahun 2019 ya, 2018 menginjak 2019 awal itu baru berdiri Mbak. Kalau usaha saya mulai dari tahun itu 2010 itu 2010 ya, benar 10 tahun lebih. Ini berarti 10 tahun lebih udah bisa beli apa aja nih? Ya, kita bangun memang di perusahaan, Mbak. Jadi namanya PT nanti di set di Google Map juga ada itu PT Paikindo Porang. Udah punya perusahaan sendiri, waduh, alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah. Dan ya sekitar 264 karyawan dan berapa Mas? 260-an Mbak. Ya Allah, Masya Allah. Ya nanti kapan-kapan hadirlah ke tempat kami biar tahu nanti. Siap-siap Mas Paidi. Berarti rumah udah berapa nih rumah? Kalau rumah satu, cuma kan kita fokusnya itu karena saya orang desa dan berangkat dari orang enggak punya apa-apa. Saya lebih mementingkan untuk perluasan pembuatan tenaga kerja, Mbak. Jadi, Masya Allah. Kalau orang Jawa falsafah itu urip itu urup, ya. Kalau urip hanya urip-uripan, ya. Kalau hidup hanya cuma hidup, itu percuma gitu loh. Tapi kalau urip itu urup, ya. Hidup itu menghidupi, itu yang dibutuhkan gitu loh. Waduh, jadi falsafah itu maka kita berusaha menciptakan lapangan pekerjaan dan seperti contoh. Kita ada sekitar 56 hektar untuk karyawannya per 1 hektarnya kan kita buat 6 sampai 10 itu per 1 hektar 2 hektar itu yang di cover oleh satu mandor. Kemudian di tempat produksi nanti ada sendiri, jadi untuk proses jemur matahari Mbak 2 hektaran. Kemudian alhamdulillah juga tahun ini yang kita kerjakan sudah 80% untuk proses mesin oven yang kapasitasnya bisa sampai 100 ton per hari. Itu karena didukung dari mitra-mitra kami yang banyak yang membuat MOU dengan kami, artinya mereka bekerja sama dengan kami. Mereka takut tidak dibeli, maka buat MOU dengan perusahaan kami, dan kami harus menyiapkan untuk pembuatan chip kering tadi bisa lebih maksimal penyerapannya itu. Dan pabrik di Jawa Timur banyak, Mbak. Waduh. Sebagian kecil dari mereka, ya. Gitu. Jadi sebagian kecil dari perusahaan besar, pabrik besar di Indonesia itu banyak sekali. Sebenarnya sudah banyak sekali. Masya Allah. Kan orang-orang itu taunya kan untuk pemula biasanya saya lebih aktif di media sosial, baik di YouTube ya, di Facebook ya. Kita lebih aktif di situ. Memang tujuannya adalah semacam syiar. Ini pemberdayaan dan petani kita harus kembalikan terah kejayaan Indonesia, bahwa petani juga harus memiliki mindset pola pikir yang maju ke depan. Jadi kita buat Mbak, mereka petani-petani yang sudah menanam itu harus kita buat kita sarankan mereka untuk membuat CV. Kemudian dari beberapa CV tadi kita connectingkan sama perbankan atau sama investor yang mau bagi hasil. Mereka masuk ke kami, baru kita turunkan ke CV kami. Jadi ini membuat petani berdasi ya. Jadi keren. Jadi bukan hanya sekedar komunitas, bukan kelompok tani, tetapi petani itu harus nanti ada kontribusi juga ke negara. Kontribusinya apa? Mereka
harus mempunyai NPWP ya toh, perusahaan maupun pribadi. Nah itu kan ada pajaknya di situ. Iya betul. Ya, jadi membuat lebih anulah. Lebih tertib ya semuanya ya. Yoganya. Iya. Mas Paidi, ini udah ada pertanyaan nih, kita jawabin ya Mas ya. Ada masyarakat Damandiri Lestari mau tanya nih sama Mas Paidi, di kebun belakang rumah aku tumbuh liar tanaman yang batangnya berwarna hijau bintul-bintul, daunnya seperti bergerigi. Beberapa minggu lalu aku lihat di sosmed ada postingan tanaman yang sama yang sedang dibudidayakan. Aku tanya yang posting, katanya itu tanaman porang. Pertanyaan aku, apa sebenarnya manfaat porang ini dan kalau diekspor ke negara mana aja? Kalau lahan sedikit ada yang jadi pengepulnya enggak? Terus gimana cara pembudidayaannya? Ada yang bilang katanya daunnya enak buat lalapan. Benarkah itu? Banyak di pertanyaannya nih Mas, ini tertarik banget nih. Oke, kita sambur ya Pak. Iya, oke. Monggo. Jadi porang itu familinya banyak ya. Familinya ada konjak. Ya. Kalau konjak itu beda dengan porang, tapi bahasa internasionalnya konjak. Konjak itu hanya hidup di daerah dingin seperti Cina ya. Jepang itu lebih dingin. Ada beberapa tempat yang di sana itu suhunya beda dengan Indonesia. Itu warnanya umbinya putih, kemudian tidak mengeluarkan yang kami sebut tadi katak yang racun tadi ya. Tadi ya untuk regenerasi. Kemudian ada porang, ya itu glukomananya lebih rendah daripada konjak. Kalau konjak itu nomor 1, kalau porang nomor 2. Kemudian porang sendiri itu yang mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai bubil katak di atas rantingnya. Nah, kalau batangnya itu juga hampir mirip dengan tanaman lain, tapi yang hijau bintul-bintul gitu nggak, Mas? Ada juga. Kemudian yang paling ciri khasnya itu ada katak di atas daunnya, di ranting daun itu ada katak muncul sebesar telur puyuh gitu, tahu ya telur apa itu? Seperti itu. Nah, itu muncul seperti itu. Kemudian itu yang dibutuhkan glukomananya lebih tinggi. Kemudian di bawahnya itu ada Amorphalus titanum, ya hidupnya di Pulau Sumatera. Itu umbinya putih, kemudian tidak mempunyai katak di atas atau bulbil tadi tidak mempunyai. Kemudian kalau diambil glukomananya itu lebih rendah daripada porang, jadi bisa sekitar 25% lah dari glukomanan tadi. Kemudian di bawahnya itu ada Ilesiles, ya Ilesiles itu warnanya putih, hidupnya liar di daerah manapun ada itu. Itu diambil glukomannya lebih rendah lagi, harganya juga rendah, lebih murah, kita tidak mengepul. Itu. Kemudian di bawahnya itu ada walur suwek ya, biasanya orang-orang itu ketipu seperti itu Mbak. Itu yang muncul di belakang rumah, kemudian di bawah-bawah di parit, kemudian itu banyak sekali. Itu bukan porang tapi suwek dan walur itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau suwek itu biasanya di desa itu direbus kemudian dijadikan makanan santapan sore, malam itu bisa. Tetapi dia tidak hanya mempunyai karbohidrat tetapi glukomanan tidak ada. Kemudian yang walur tadi sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Kemudian kalau tadi pertanyaannya yang kalau misalnya fungsinya dari porang sendiri apa nih? Ya, itu tadi kita sebutkan untuk diambil glukomanan tadi sebagai memenuhi dosa, hanya memohon belas kasih-Mu dalam doa. Semoga di esok hari